Talk, Friday Talk. Halo Sobat Antara, bertemu lagi dengan saya Ruli Juliardi di program Friday Talk. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi. Ibu, terima kasih banyak di sela-sela kesibukan Ibu, apalagi menjelang KTT G20, Ibu masih menyempatkan untuk wawancara. Terima kasih, Antara. Senang bertemu dengan Mas. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat juga ya, Mas ya. Ini kan waktunya hampir kurang lebih sebulan lagi ya, Bu. Kurang lebih tinggal sebulan. Ya, di 15-16 November, Bu. Berarti kan kalau kita lihat presidensi Indonesia di G20 ini sudah mulai dari Desember 2021, akan berakhir di akhir November, kurang lebih 150 pertemuan lah sudah akan atau sedang berjalan dilakukan. Yang jadi pertanyaan adalah pertemuan dengan para menteri luar negeri, Bu. Hasilnya apa dan apa yang bisa ditindaklanjuti atau diimplementasikan secara konkret nantinya setelah G20? Jadi pertama betul sekali bahwa kira-kira tinggal sebulan lagi kita akan menjadi tuan rumah sebuah perhelatan besar KTT G20 bulan November 15-16 di Bali. Dan ini adalah puncak dari presidensi Indonesia dan sekaligus di titik itu kita akan menserah terimakan presidensi kita ke India. Nah, kalau kita tarik ke belakang, tadi disebut mulai Desember tahun lalu, kita tarik ke belakang, memang sudah banyak sekali pertemuan-pertemuan yang kita lakukan, baik pada tingkat menteri, tidak saja menteri luar negeri, tetapi banyak sekali menteri teknis lain, pada tingkat working group, pada tingkat SOM, pada tingkat banyak sekali, jumlahnya ratusan plus side eventnya juga sangat luar biasa. Nah, pertanyaan tadi mengenai masalah pertemuan tingkat menteri luar negeri, ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi. Bulan Juli saya ingat betul situasi sangat panas. Jadi bahwasannya di titik itu di pertemuan menteri luar negeri semua menteri luar negeri G20 maupun undangan semua hadir. Nah, mungkin kalau dalam kondisi biasa normal kita sering melihat juga pertemuan itu tidak dihadiri oleh semua. Jadi it's like a magic bahwa di tengah situasi yang sangat sulit kita bisa menghadirkan semua menteri luar negeri. Nah, pertanyaannya kok bisa gitu kan? Jadi ini perlu sebuah proses yang sangat luar biasa. Jadi kalau di dunia kami, di dunia diplomasi, sebuah peristiwa itu tidak muncul atau tidak terjadi begitu saja. Misalnya pertemuan menteri luar negeri, semua menteri luar negeri datang, oh oke. Tapi di balik itu proses persiapannya itu sangat luar biasa dan it took me months untuk bicara dengan para menteri luar negeri G20 satu persatu. Saya mendengarkan sebagai presiden G20, kita mendengarkan. Dari mendengarkan itu kita tahu perbedaannya ada di mana, sebesar apa gapnya. Disitulah kita mencoba untuk membangun jembatan-jembatan. Memang tidak mudah di saat ini membangun jembatan karena gapnya sangat besar, tapi at least yang dapat kita lakukan kalau toh kita tidak membangun jembatan adalah menciptakan situasi di mana semua pihak merasa nyaman, tidak semakin panas. Jadi kita jangan berfungsi sebagai kompor. Kalau kita presidennya kompor ya udah meledak aja dari kapan-kapan. Tapi kita coba ciptakan situasi yang kondusif sehingga mereka mau bertemu, duduk di satu ruangan dan mereka mendebatkan isu yang sensitif. Dan I think the Foreign Ministers Meeting of the G20 adalah pertemuan besar yang pertama yang bisa mendudukkan negara-negara G20 termasuk negara yang sedang bersengketa di dalam satu ruangan. Nah, apa yang terjadi di Ukraina saat ini merupakan sebuah pengingat bagi kita semua bahwa kalau kita tidak menguphold, tidak mengimplementasikan apa yang dinamakan multilateralism, maka kita pasti dapat pastikan bahwa situasi dunia pasti akan carut marut. Kenapa kita yakin multilateralism is at least now
is the best mechanism. Karena di dalam multilateralism itu semua negara berdiri secara equal. Karena kalau yang berlangsung adalah unilateralism, yang akan terjadi adalah the mighty takes all. Yang kuat yang akan menang. Itu yang kita tidak kehendaki. Dan itulah sebenarnya latar belakang kalau kita tarik tahun 45, kenapa PBB didirikan, itu adalah alasannya itu. Nah, inilah yang kita bawa di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri G20 mengenai multilateralism. Dan bagus bahwa pada saat itu semua memiliki komitmen. Di sana sini ada kekurangannya, it's fine, it's inevitable. Tetapi komitmen untuk menguphold multilateralism remains very bold. Bagus. Terus kemudian kita tidak bisa menutup mata para menteri luar negeri ini tidak hanya bicara mengenai politik. Karena semakin ke sini antara politik ekonomi tidak bisa dipisah dengan tembok baja. Saling berkelindan. Saling berkait. Maka pada saat itu kita juga bicara mengenai masalah krisis ketahanan energi dan ketahanan pangan. Nah, ketahanan, jadi multilateralisme ini akan menjadi ruh besar sampai pelaksanaan KTT G20 nanti. Sementara isu energi dan juga pangan akan menjadi topik pertama diskusi para pemimpin G20 pada saat KTT nanti. Jadi semuanya ini mengalir, sangat berhubungan dan nanti tentunya puncaknya akan ada di KTT. Tentu dalam meeting tersebut para menteri luar negeri ini melihat bahwa krisis pangan dan energi ini memang sudah cukup nyata dan menilai bahwa multilateralisme merupakan salah satu jawaban untuk menghadapi hal tersebut secara bersama-sama, begitu ya, Bu? Ya. Kesadaran ada, tapi kadang-kadang memang ego politik muncul lebih lebih tebal, lebih kentara. Memang komunikasi, negosiasi, bicara takes time untuk meyakinkan, untuk membuktikan bahwa this is the best way to address an issue. Oleh karena itu kita mencoba lagi. Nah di titik itu kita kalau pada bulan Juli itu kita sudah tahu bahwa krisis pangan dan energi sudah kelihatan dan akan semakin memburuk kalau perang tidak dihentikan. Call-nya tentunya high call-nya perang dihentikan. Dan oleh karena itu Bapak Presiden juga berusaha untuk menyampaikan pesan perdamaian itu. Terus Bapak Presiden kan juga menjadi salah satu anggota dari Global Crisis Response Group, GCRG, yang dibentuk oleh Sekjen PBB di mana Presiden Indonesia adalah salah satu championnya. Nah, di dalam GCRG ini ada 3 hal yang dibahas atau diidentifikasi permasalahannya dan upaya untuk menyelesaikan. 1 adalah krisis energi, 2 adalah krisis pangan, dan yang ketiga adalah keuangan. Dan disitulah peran Bapak Presiden cukup banyak di dalam grup yang dinamakan GCRG ini, bagaimana kita berkontribusi bagi penanggulangan krisis pangan, krisis energi, dan keuangan. Itu akhirnya yang membuat isu prioritas soal kesehatan, lalu soal transisi energi menjadi salah satu. Jadi sebenarnya begini, kalau kita lihat pada saat kita mengambil alih presidensi dari Italia, saat itu dunia dihadapkan pada satu tantangan besar. Jumlahnya 1, tapi gede banget, yaitu pandemi COVID-19. Nah, lagi-lagi isu kesehatan berdampak pada situasi ekonomi. Ekonomi dunia collapse, ya kan? Nah, disitulah titik di mana kita mengambil alih presidensi. Itu bulan Desember. Oleh karena itu di titik itu kita kemudian menyampaikan 3 prioritas, yaitu adalah masalah kesehatan, 2 masalah digital transformasi digital, terus kemudian yang ketiga adalah mengenai masalah energi, ya kan? Tiba-tiba ada kejadian luar biasa bulan Februari, perang di Ukraina. Nah,
Perang di Ukraina ini dampaknya tidak hanya pada energi, keuangan, tapi terutama adalah pangan. Karena Rusia, Ukraina ditambah dengan Belarus memiliki kontribusi yang besar dalam rantai pasok pangan dan pupuk dunia. Oleh karena itu, isu pangan akan sangat aneh kalau presidensi Indonesia tidak membahas masalah pangan. Maka pangan ini adalah additional topik yang dibahas di dalam rangkaian pertemuan G20 dan akan bermuara di KTT, akan juga membahas mengenai masalah pangan. Dan tadi disampaikan juga di titik Desember itu karena pandemi kita ingin pemulihan ekonomi secara lebih kuat, maka kita mengambil tema Recover Together, Recover Stronger, dan ini memiliki makna yang sangat dalam. Sejumlah negara sahabat tentunya atau G20 yang lainnya itu menunjukkan dukungan yang cukup kuat, Bu, dengan tema Recover Together, Recover Stronger ini. Dukungannya sangat kuat, semua negara memberikan dukungan yang sangat kuat bagi tema, bagi prioritas Indonesia, dan sejauh ini mereka tetap memberikan dukungan yang kuat terhadap presidensi Indonesia. Itu sebenarnya yang menggembirakan kita ya, dalam artian di tengah situasi yang sulit kita masih bisa bicara, kita masih melihat bahwa mereka mendukung kita, dan komunikasi yang kita lakukan, Mas Ruli, jadi di balik semua ini hampir tiap hari komunikasi kita lakukan dengan pendekatan ekstra personal seperti itu. Ekstra personal, karena kalau yang ada hanya di atas kertas, di atas meja, di dalam ruangan perundingan yang sifatnya formal tanpa groundworknya disiapkan, itu biasanya akan lebih sulit. Oleh karena itu selama 1 tahun ini hampir tiap hari saya bicara dengan para menteri luar negeri pada level saya ya, tentunya menteri luar negeri. Contoh terakhir pada saat sidang Majelis Umum PBB, hampir semua menteri luar negeri G20 saya ajak bicara lagi tete-a-tete 4 mata. Minggu ini hampir tiap hari saya berkomunikasi lagi dengan mereka karena setiap hari perubahannya cepat sekali, dinamikanya tinggi sekali, dan semuanya menunjukkan arah yang bukan semakin mudah tapi semakin sulit. Oleh karena itu kita perlu bicara lagi dan bicara lagi. Pendekatan ekstra personal, ngobrol paling sering dengan menteri-menteri secara 4 mata. Ini tentu punya modal yang cukup besar ya Bu, trust ya Bu. Oh iya, ya betul sekali. Jadi kita ini dimudahkan karena ada trust yang besar dari para mitra kita di G20, dan saya kira saya bisa katakan dunia. Dunia memiliki trust yang besar, yang tebal terhadap Indonesia. Dan trust itu tentunya bukan sesuatu yang dapat disulap. Bukan sesuatu yang jatuh dari pohon, jatuh dari langit, instan. Ini adalah investasi jangka panjang, investasi yang lama sekali kita lakukan. Jadi kita dinilai menjadi a trusted partner untuk semua, dan dengan trust ini saya dapat bicara dengan mereka. Walaupun di dalam pembicaraan bukan selalu oke Retno saya setuju. Enggak. Sering kita berdebat, tapi kita tahu at least posisi kita ada di mana. Sejauh mana perbedaan posisi kita. Bagaimana kita mengambil langkah maju dan sebagainya. Dan disitulah hubungan pribadi sangat-sangat membantu di dalam kita menyelesaikan masalah-masalah dunia yang rumit. Ini ke 1 bulan lagi Bu, menjelang tanggal 15-16 November. Hingga saat ini sudah ada berapa kepala negara atau kepala pemerintahan yang mengkonfirmasi hadir? Apakah mereka akan datang secara langsung atau virtual? Sejauh ini tidak ada kepala negara yang mengirimkan pesan negatif, konfirmasi negatif untuk tidak hadir. Tidak ada. Nah, sebagaimana pertemuan-pertemuan besar lainnya, kalau mau tahu confirm yang sangat confirm, ya pada hari hanya.
Tetapi di titik ini karena tidak ada yang negatif responsnya, saya cukup optimis bahwa mereka akan hadir di dalam KTT G20 nanti. Yang menjadi perhatian banyak masyarakat karena memang ini sesuatu yang inevitable, tidak terelakkan terkait krisis di Ukraina dan Rusia. Rusia sejauh ini sudah ada tanda-tanda positif mau datang atau belum sama sekali? Yang dapat saya sampaikan, duta besarnya terus melakukan persiapan di lapangan. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Jadi berarti kalau persiapan dilakukan kan ya tahu sendiri jawabannya. Tapi sekali lagi yang ingin saya sampaikan begini, situasi kan sedang sangat luar biasa, bukan dalam situasi normal. Jadi itu yang harus kita pahami. Sementara persiapan jalan terus tentunya. Ya banyak media-media asing yang menulis bahwa KTT G20 di Bali nanti memang tidak akan terlepas ada, ya semua negara memiliki, terutama di negara-negara anggota G20 memiliki posisinya masing-masing terkait isu tersebut. Seberapa tough Indonesia, Bu, dari Desember 2021 tetap fokus terhadap tema yang dicoba dibawa ini, Bu. Karena memang pasti isu keamanan ini juga pasti masuk di sana, dia di obrolan, Bu. Dapat saya pastikan. Jadi kita akan bicara, memang G20 sebenarnya bukan forum untuk perdebatan politik. Ini adalah forum keuangan, forum ekonomi, forum pembangunan. Tetapi sekali lagi, antara geopolitik dan ekonomi kan tidak mungkin dibangun tembok baja yang tidak akan nembus, pasti melebar. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mengelola agar suasana geopolitik ini tidak merusak seluruh bangunan yang ingin kita bangun selama presidensi Indonesia dengan prioritas-prioritas yang tadi kita sudah bahas. Bahwasanya di sana akan ada debat mengenai geopolitik. Again, this is something inevitable. Kan kita nggak mungkin begitu ada leaders yang akan bicara geopolitik terus kita bilang stop, nggak boleh ngomong geopolitik, kan nggak mungkin kan. Jadi oke, fine, bicaralah. Tetapi sekali lagi kita harus fokus menunjukkan tanggung jawab kita sebagai pemimpin negara-negara besar. G20 ini kan kumpulan negara-negara besar. Kalau kita mau dikatakan kita ini negara besar, berarti tanggung jawab kita adalah besar juga. Tanggung jawab bukan hanya untuk kita, tetapi untuk dunia. Jadi yang kita inginkan, mari kita tunjukkan bahwa kita negara besar dan mari kita tunaikan tanggung jawab kita. Jadi itu sebenarnya. Setelah G20 selesai di November 30 November, Indonesia kembali mendapat rotasi ke ketuaan ASEAN 2023. Wow juga, tetapi PR-nya juga banyak kan, Bu ya? PR-nya banyak sekali. Jadi ini selama 2 tahun berturut-turut kita mendapatkan kesempatan dan tanggung jawab ya, tanggung jawab yang nggak gampang, yang besar sebagai Presiden G20 dan kemudian menjadi Ketua ASEAN 2023. Nah, kita melihat laporan OECD sudah keluar, laporan IMF sudah keluar, terus kemudian dari semua situasi geopolitik kita sudah bisa mengukur bahwa 2023 bukan atau belum akan menjadi tahun yang aman dan nyaman bagi dunia. Geopolitik masih akan dinamis sekali, pertumbuhan ekonomi akan menurun dan lain sebagainya. Nah, ini menciptakan tantangan eksternal bagi ASEAN. Karena apa? ASEAN ini kalau kita lihat dari sisi geografinya saja, semua negara sekarang bicara mengenai Indo-Pasifik. Indo-Pasifik dikatakan sebagai kawasan yang sangat strategis. Dan karena strategisnya, maka rivalries terjadi di situ juga. Dan ASEAN terletak di tengah-tengah Indo-Pasifik. Nah, ini Indonesia sudah mengantisipasi bahwa kalau ASEAN tidak memiliki konsep yang jelas
mengenai Indo-Pasifik ini mau diapakan, maka yang akan terjadi adalah ASEAN akan keseret-seret terus. Oleh karena itu beberapa tahun yang lalu Indonesia menginisiasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific yang akhirnya diadopsi oleh para pemimpin ASEAN. Sekarang kita sudah maju bahwa konsep ini akan kita implementasikan dengan mengajak kemitraan dengan para negara-negara mitra ASEAN, dan tahun depan kita juga akan menyelenggarakan ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum. Jadi kita ajak negara-negara untuk bicara Indo-Pasifik tetapi dalam tone yang positif. Karena biasanya pada saat bicara Indo-Pasifik tone-nya itu langsung security, rivalries. Iya sih ada. Tapi mari kita bicara dengan energi yang positif, dengan kerjasama, dengan ekonomi dan sebagainya. Jadi satu tantangan ASEAN adalah tantangan eksternal. Situasi geopolitik, geoekonomi yang masih belum akan membaik 2023. Tantangan ke dalam, Myanmar. Myanmar saya melihat belum ada titik di mana menunjukkan ada komitmen dari junta militer Myanmar untuk melaksanakan 5 point of consensus yang sudah menjadi mandat dari para pemimpin ASEAN. Jadi dua tantangan besar itu yang akan dihadapi Indonesia di masa keketuaannya di ASEAN tahun depan. Tapi temanya sudah ada belum, Bu? Rumusan temanya? Temanya belum secara resmi kita launch, tapi intinya adalah begini. Indonesia ingin memperkuat ASEAN. Tadi saya sampaikan. Kenapa kita perlu memperkuat ASEAN? Karena ASEAN itu terletak di tengah-tengah Indo-Pasifik. Maka secara internal, secara kelembagaan kita harus kuat. Satu, kalau kita kuat, maka kita akan mampu menjadikan bahwa atau meyakinkan baik kepada publik kita ASEAN maupun publik dunia bahwa ASEAN itu penting, ASEAN itu matters. Kalau ASEAN matters, maka kita akan tetap dapat memaintain, memelihara ASEAN ini sebagai epicentrum pertumbuhan ekonomi dan juga epicentrum stabilitas kawasan. Ide besarnya seperti itu. Misal waktu pandemi, Bu, karena tidak ada satupun negara yang siap, apalagi negara berkembang struggling ketika menghadapi hal itu. Negara maju saja struggling seperti itu. Konsep yang kesehatan tadi G20 itu adalah salah satunya punya hub. Dan ASEAN juga harusnya punya hub. Ketika menghadapi pandemi yang kita mungkin tidak akan pernah tahu, diharapkan ASEAN juga dapat menyelamatkan sekitarnya dulu ya, Bu, regionalnya dulu. Seperti itu. Itu sudah dibahas. Itu sudah dibahas dan itu salah satu Indonesia juga termasuk inisiator untuk pembahasan mengenai masalah penguatan kerjasama di bidang kesehatan, karena tadi saya sampaikan pada saat kita ingin ASEAN menjadi epicentrum dari pertumbuhan ekonomi, kan nggak mungkin ekonomi tumbuh kalau orangnya pada sakit. Jadi integrasi ASEAN harus semakin diperkuat termasuk di bidang kesehatan. Karena jadi keketuaan ASEAN, pertanyaan ini pasti ditanyakan. Apa yang akan dilakukan menghadapi tantangan di Myanmar ini, Bu? Kita ingin, jadi begini ya, pada saat Indonesia atau ASEAN berbicara mengenai Myanmar, kita berbicara sebagai satu keluarga. Myanmar adalah anggota ASEAN. Ya. Tetapi sebagai anggota keluarga, kita harus juga dapat berterus terang bahwa apa yang terjadi di Myanmar adalah sesuatu yang tidak dapat diterima. Sebagai negara demokrasi, semua paham bahwa apa yang terjadi di Myanmar adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Nah, kita sebagai keluarga, kita bicara. Ini ada masalah di tempatmu, boleh nggak kita bantu sebagai satu keluarga? Mereka mengatakan oke. Oke-nya ini kemudian diwujudkan di dalam 5 point of consensusnya para pemimpin ASEAN. Karena pada saat bertemu April hampir 2 tahun yang lalu, di situ ada juga
Jenderal Min Aung Hlaing. Beliau hadir. Nah, maka 5 point of consensus bagi Indonesia merupakan sebuah guidance yang menjadi tolak ukur apakah diimplementasikan secara baik atau tidak. Jadi kita ingin mendorong bahwa implementasi 5 point of consensus dapat dilakukan oleh junta militer Myanmar, terutama karena mereka sekarang yang sedang memegang power. Kita tidak bicara walaupun cara dia mengambil power itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita terima. Jadi kita ingin lihat adanya komitmen untuk implementasi. Dan kalau memang tidak ada implementasi, saya kira sudah saatnya bagi ASEAN untuk mulai memikir dan memutuskan apa yang akan dilakukan next terhadap Myanmar. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Selesai G20, keketuaan ASEAN 2023. Selamat Bu. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Dan demikian perbincangan kita bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi. Bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan kami bisa mengeceknya di antaranews.com dan juga di YouTube Antara TV Indonesia dan bisa mendengarkannya di Spotify. Terima kasih, saya Ruli Juliardi. Sampai jumpa.